Halo guys, welcome back to channel OpenID. Nah, kali ini saya akan membuat lagi sebuah konten PC rakitan Kerehore dengan budget 2-3 jutaan. Tapi tentu saja budget segitu hanya kotakan PC-nya itu sendiri ya. Belum termasuk dengan monitor, keyboard, mouse, dan mungkin speaker. Dan kalau kalian bertanya-tanya kira-kira butuh budget tambahan berapa lagi untuk peripheral atau perangkat-perangkat tersebut, saya mungkin akan jawab minimal 1,5 juta. Karena dengan 1,5 juta kalian bisa dapetin monitor baru, mungkin 22 atau 24 inci di harga sejutaan, dan sisanya kalian bisa alokasiin untuk keyboard, mouse, dan speaker, yang menurut saya juga nggak jelek-jelek amat lah. Di video ini tentu saja saya juga akan membuat sedikit semi tutorial ya, tapi fokus saya bukan di tutorial rakit PC-nya, melainkan lebih ke pemilihan parts dari isi komponen PC tersebut. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu, andaikan kalian punya budget 2-3 jutaan. Alokasinya harus seperti apa sih di setiap parts-parts untuk membuat sebuah PC rakitan. Jadi langsung aja yuk. Parts pertama adalah benda kecil ini guys, yakni sebuah prosesor yang merupakan otak dari PC kalian. Rekomendasi saya masih tetap sama ya, untuk PC rakitan Kerehore budget 2-3 jutaan, saya selalu merekomendasikan Intel Core i5 antara generasi ketiga atau generasi keempat. Dan yang sebagai contoh saya pakai ini adalah Intel i5 3570 yang termasuk generasi ketiga. Dan kenapa sih i5? Kenapa nggak i3-nya aja lebih murah? Tapi menurut saya cuman beda 100.000 aja kalian bisa dapetin prosesor dengan core yang lebih banyak dan tentu saja performanya lebih bagus. Sedangkan untuk i7-nya menurut saya masih terlalu overpriced guys. Kalian bisa lihat ya, kalau i7 generasi keempat saat ini masih ada di harga 700-800 ribuan. Ya sangat nggak worth ya, dan nggak masuk budget tentu saja. 700.000 cuman buat prosesornya. Sedangkan versi i5-nya ini yang Gen 3 aja bisa dapat di harga 250.000 atau mungkin kurang. Dan yang jelas udah include original cooler dari Intel. Jadi kalian kalau beli, cari yang udah ada cooler bawaan Intelnya gini ya. Ini untuk mengurangi kerepotan kalian saat ngerakit nanti. Jadi udah sekaligus sama cooler, dan biasanya udah ada thermal paste yang nempel di bagian bawah cooler ini. Nggak perlu repot-repot lagi, kalian tinggal pasang. Parts yang kedua adalah sebuah motherboard. Nah, ini kalian jangan sampai salah ya guys. Jangan sampai kalian membeli sebuah motherboard yang ternyata nggak kompatibel dengan prosesor yang kalian beli. Misal nih, untuk Intel Core i generasi ketiga, kalian harus cari motherboard yang chipsetnya H61, H77, atau B75. Antara tiga itu ya. Dan untuk yang H61 pun kalian mungkin harus tanya ke sellernya, apakah ini sudah support Intel generasi ketiga. Karena untuk beberapa chipset H61 yang lawas, itu harus diupdate dulu BIOS-nya guys, baru bisa support di Intel Gen 3. Sedangkan untuk Intel generasi keempat, itu kalian bisa pakai chipset H81 atau B85. Pilihannya antara dua itu. Sedangkan untuk brandnya kalian terserah dah, itu preferensi ya. Mau kalian beli yang brand Asus, Gigabyte, tapi jelas kalau brand-brand seperti itu adanya yang bekas atau second. Kalau kalian cari yang baru, kalian bisa cari dari brand-brand seperti Evox Pro, atau mungkin Varo Prime, atau mungkin juga Furion. Yang jelas kelebihannya tentu saja ada di garansi mereka guys. Terus bedanya antara chipset H dengan chipset B itu apa sih? Biasanya H itu sangat basic banget ya, yang penting bisa nyala. Sedangkan yang B itu punya fitur-fitur tambahan, misal seperti ada front USB 3 atau colokan USB 3 di belakang atau output HDMI. Dan ada juga fitur yang mungkin krusial atau penting. Misal nih, slot SATA-nya, kalau di seri H itu ada yang masih pakai SATA 2. Sedangkan yang di seri B itu sudah semuanya SATA 3. Juga dengan slot PCI Express untuk VGA kalian ini. Ada beberapa chipset seri H yang masih PCI Express 2, sedangkan yang di seri B itu udah PCI Express 3. Mungkin gitu aja sih ya bedanya. Kalau secara harga saya rasa sih nggak terlalu jauh beda. Kalian bisa dapetin motherboard seperti ini yang bekas di range harga 250 sampai 400 ribuan.
Parts ketiga adalah sebuah RAM atau memori, dan di sini saya memakai contoh RAM dari brand Imprion. Spesifikasinya 8GB DDR3 1600 MHz. Ya, DDR3 adalah tipe RAM yang bisa dipasang di motherboard yang tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan untuk kapasitasnya, 8GB ini adalah kapasitas yang menurut saya saat ini standar ya. Minim lah untuk bermain game di Windows 10. Dan enaknya lagi kalian nanti kalau mau upgrade jadi 16GB dual channel, kalian tinggal tambahin lagi satu keping 8GB. Karena harga RAM sekarang udah nggak mahal lagi ya guys, apalagi yang DDR3 ini. Untuk yang kapasitas 8GB biasanya kalian bisa dapetin di harga 120 sampai 150 ribuan lah. Misalnya seperti yang satu ini. Parts keempat, storage, dan saya merekomendasikan kepada kalian kalau untuk Windows dan aplikasi-aplikasinya kalian harus pakai SSD guys, storage-nya. Di sini saya memakai contoh SSD M.2 NVMe dari brand Cube Gaming. Ini adalah SSD kekinian ya, yang bentuknya udah kayak kepingan RAM dan langsung dicolokin ke motherboard. Karena kebetulan motherboard yang saya pakai support untuk slot M.2 NVMe. Seandainya enggak pun kalian bisa pakai SSD SATA biasa, itu udah cukup lancar lah. Jauh dibandingin kalau kalian cuman pakai harddisk untuk diinstal Windows. Sedangkan di sini saya juga masih tetap pakai harddisk karena nggak mungkin saya beli SSD NVMe yang kapasitasnya 1 tera. Terlalu overpriced guys. Di sini dengan harga 100 ribuan aja kalian udah bisa dapetin harddisk ya bekas tentu saja dengan kapasitas 500 GB. Kalau mau nambah dikit mungkin bisa dapat yang 1 tera. Jadi lebih masuk akal lah pakai harddisk ini untuk storage kalian, misal video, musik, atau juga game-game yang sekarang ukurannya udah sampai puluhan hingga ratusan giga. Pakai harddisk lebih masuk akal. Jadi saya pakai kedua jenis storage ini. Nah, parts yang kelima ini adalah sebuah power host dari PC rakitan gaming. Biasanya saya mengalokasikan budget dari keseluruhan PC rakitan, budgetnya itu separuhnya dipakai untuk membeli parts yang satu ini guys. Karena memang ini adalah parts yang paling penting buat kalian untuk merakit PC yang berorientasi gaming. Misal nih dengan budget tadi 3 juta. Kalian harus menyisihkan antara 1 sampai 1,5 juta untuk membeli satu parts ini aja. Dan dengan budget 1 sampai 1,5 juta, saya rasa nggak ada VGA baru yang proper ya, yang bisa layak dibeli untuk dipakai gaming-gaming yang berat. Paling kalian cuma bisa dapetin VGA macam RX 550, R7350, atau GT 1030 yang jelas-jelas performanya ada jauh di bawah GeForce GTX 1060 yang saya jadikan contoh saat ini. VGA ini saya beli di marketplace bekas dengan harga 1,3 juta aja. Tapi minusnya tentu saja kalau kalian beli bekas kalian harus ekstra hati-hati ya guys. Karena banyak sekali seller yang kurang bertanggung jawab. Yang misalnya nih, deskripsinya nggak sesuai, atau fotonya nggak cocok dengan barang yang datang. Jadi banyak minus dan resikonya lah. Sedangkan untuk rekomendasi GPU selain GTX 1060 yang bekas ya, mungkin saya bisa rekomendasikan GTX 1050 Ti. Itu adalah salah satu VGA andalan saya juga. Karena dengan konsumsi daya yang rendah, performanya juga lumayan oke lah, walaupun masih sedikit di bawah GTX 1060. Atau mungkin opsi lain ada GTX 1650. Dan kalau kalian bertanya tentang RX 580, sayang sekali saya nggak rekomendasiin. Karena VGA ini menyangkut power supply, parts berikutnya yang nanti akan kita bahas ya. Jadi semakin kalian pakai VGA yang butuh konsumsi daya besar, maka kalian juga otomatis harus membeli power supply yang bagus, yang semakin mahal juga. Jadi budgetnya bukan cuma membengkak karena membeli VGA, tapi juga karena membeli power supply-nya guys. Ya, karena memang untuk parts yang keenam atau power supply ini tergantung dari parts atau komponen-komponen yang kalian pakai juga di PC kalian. Terutama VGA ya. Misal nih untuk RX 580. Kalian tahu nggak sih kalau TDP RX 580 itu bahkan lebih tinggi daripada RTX 3060. Tapi kalau saya baca di forum-forum yang para pemilik RTX 3060 sharing ya, itu mereka bahkan merekomendasikan untuk pakai power supply yang harganya 1 jutaan, yang 80 plus gold. Jadi mereka nggak terima tuh harga power supply yang 500-600 ribuan, nggak kepakai buat mereka. Sedangkan untuk user RX 580, Bang, pakai power supply harga 400 ribu, si merek A ini gimana bisa? Oh bisa, itu masih bisa jalan.
Ya saya pun pasti juga akan bilang bisa dan masih kuat. Tapi saya nggak tahu ya, bisa berapa lama bertahan dengan power supply yang notabene low budget. Karena untuk supply daya bukan masalah wattnya guys. Rata-rata semua power supply udah 400-500 watt dan itu udah cukup sekalipun kalian pasang RX 580. Yang jadi masalah di sini adalah kualitasnya. Ada harga, ada barang. Komponen-komponen yang dipakai di dalam power supply kalian nggak bisa tahu. Bisa bertahan berapa lama kalian siksa power supply low budget itu untuk ngangkat istilahnya ya. RX 580. Jadi kalau untuk saya sih power supply disesuaikan aja dengan kondisi PC kalian. Parts yang kalian pakai. Misal kalian pakai VGA yang irit daya kayak GTX 1050 Ti. Tentu saja nggak akan ada masalah kalau kalian pakai power supply low budget juga yang harganya 300 atau 400 ribuan baru. Di sini saya memakai power supply bekas karena ya memang untuk menekan budget. Ini dari brand Superflower 500 watt. Saya beli cuma 250 ribuan aja. Dan buat kalian yang mungkin banyak belum tahu ya brand Superflower ini apa sih? Masa namanya Superflower jadi power supply? Sebenarnya ini adalah brand yang oke banget, yang dulu sempat terkenal ya. Jadi dia mungkin sekelas dengan Seasonic atau Enermax. Parts ketujuh adalah sebuah casing, dan casing rombeng macam begini bisa kalian dapetin di marketplace dengan harga kisaran 50-100 ribu aja. Jelas ongkirnya pasti lebih mahal ya. Karena itu saya mungkin sarankan buat kalian tanya dulu ke teman-teman atau ke tetangga-tetangga atau mungkin kantor-kantoran sekitar yang mungkin punya PC yang udah rusak, nggak kepakai, dan kalian bisa beli casingnya, asal casingnya masih dalam kondisi bagus. Toh casing juga nggak menambah performa. Kecuali kalau kalian memang ada budget lebih ya, kalian bisa sisihkan sekitar 200-300 ribuan untuk membeli casing gaming yang pakai tempered glass. Mungkin plusnya adalah supaya kita kalau ngelihat PC itu matanya bisa lebih nyaman gitu ya, ngelihat PC-nya lebih keren daripada pakai casing jadul seperti ini. Tapi sebenarnya casing seperti ini justru platnya tebel banget loh guys, kalian ini bisa lihat. Dan ini dia juga dilengkapi dengan ventilasi di bagian samping. Ada dudukan untuk fan 8 cm sepertinya. Plusnya lagi ini ada power supply bawaannya guys. Ini power logic 500 watt. Power supply zaman dulu ini nggak sejelek power supply bawaan casing low budget saat ini guys. Kalian bisa lihatlah dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ini jauh lebih kelihatan berkualitas. Terakhir ini adalah parts pelengkap yang beberapa diantaranya menurut saya sih harus ada juga ya saat kalian mau merakit sebuah PC. Misalnya nih ada set baut untuk merakit PC. Kalau nggak ada ini, kalian nggak bisa memasangkan komponen ke dalam casing. Dan ini biasanya kalian dapetin kalau beli casing baru. Kalau beli casing bekas ya nggak dikasih sama penjualnya, kebanyakan seperti itu. Dan kalian harus beli sendiri. Kemudian yang kedua ini ada thermal paste. Di sini fungsinya hanya untuk berjaga-jaga aja ya, karena saya kan tadi udah bilang, udah pre-applied thermal paste di cooler prosesornya. Tapi siapa tahu nanti kita salah memasang posisi cooler atau mungkin kegerus jari thermal paste-nya terus hilang dan kita nggak punya cadangan thermal paste untuk reapply. Kan bakalan susah. Dan ini juga ada dua buah kipas di sebelah saya. Ini adalah kipas casing guys. Fan berukuran 8 cm. Karena casing saya kan jadul. Kalau casing-casing kekinian semuanya udah pakai yang 12 cm ya. Ini fungsinya untuk memberikan airflow di dalam casing kalian supaya nggak sumpek gitulah. Satunya saya pakai buat intake alias untuk menyedot hawa dari luar, dan satunya lagi untuk exhaust untuk mengeluarkan hawa panas di dalam casing. Dan ini juga parts yang biasanya ada kalau kalian beli motherboard baru. Tapi kalau kalian beli motherboard bekas, siap-siap aja beli kabel SATA juga seperti ini. Ini buat mengkoneksikan antara storage yang pakai kabel data SATA ke motherboard. Kemudian ini juga ada barang yang sepaket dengan pembelian baru. Yakni kalau kalian memberi power supply bakalan dapat kabel power seperti ini. Tapi kalau kalian beli power supply bekas seperti saya ya, kalian harus beli sendiri kabel powernya. Oke, untuk memasangkan semua parts di dalam casing PC, saya membutuhkan satu obeng ini aja guys. Obeng plus yang ukurannya, saya nggak terlalu hafal sih ukuran plus obeng ini. Yang tanggung lah pokoknya. Satu ini bisa buat ngerakit sebuah PC. Dan yang terakhir ini guys, ini nggak termasuk di komponen untuk di dalam casing PC ya. Ini adalah komponen eksternal lah istilahnya. Sebuah flash disk berisi Windows 10 installation.
Jadi kalian harus membuat sebuah flash disk yang bisa bootable buat kalian nanti install Windows 10 ke PC kalian yang udah selesai dirakit. Ini caranya gampang banget kok. Kalian tinggal pakai laptop atau PC lain, bisa pinjem temen dulu mungkin. Dan nanti kalian masuk ke websitenya Microsoft. Di situ sudah ada petunjuknya untuk mendownload atau create media installation tools. Kalian download aplikasinya, di situ kalian akan dipandu download untuk masukin ke flash disk. BTW flash disk yang dibutuhkan minimal 8 GB ya. Oke, jadi gitu aja. Sekarang saya akan mencoba merakit PC. Kita akan percepat aja ya, karena ini bukan tutorial rakit. Oke, jadi gitu aja ya guys, konten PC rakitan Kerehore yang kali ini. Semoga bisa memberi pencerahan dan bisa jadi referensi buat kalian yang mau ngerakit PC Kerehore dengan budget yang 11-12. Di akhir video nanti saya akan tampilkan rekaman hasil gaming dari PC yang satu ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.